Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam adalah kota impian. Ya, betapa tidak, semakin lama kota ini semakin berkembang dengan pesatnya. Jalan-jalan semakin diperlebar. Lihat saja, satu jalan sudah ada 5 lajur dikali 2. Aspalnya juga semakin dipermulus. Trotoar untuk pejalan kaki diperlebar dan ditambah terutama di pusat kota. Gedung-gedung tinggi terus bermunculan menghiasi wajah kota Batam. Bagi saya, semakin berkembang suatu kota, maka semakin banyak pula harapan yang diberikan. Entah apapun itu bentuk harapannya. Kuncinya, ya hanya dengan kegigihan dan kerja keras untuk mewujudkan harapan tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Sedikit nasihat ya, bagi kamu yang sedang berjuang di kota Batam ataupun yang akan mengadu nasib di kota Batam. Nah, dulunya Batam dibangun dengan harapan bisa menyaingi Singapura dan menjadi beranda terdepan Indonesia dalam menunjukkan eksistensi ekonomi yang memadai di hadapan dunia internasional. Hal tersebut tidak mengherankan karena letak Batam terletak persis di depan Singapura dan perairan di antaranya merupakan salah satu jalur utama pelayaran dunia. Tapi tentu saja, seperti yang kita lihat saat ini, Singapura jelas lebih dapat memanfaatkan posisi yang strategis ini. Dilihat dari perekonomiannya, jelas Singapura lebih maju daripada Batam. Tapi jangan berkecil hati dulu Batam, karena secara keseluruhan perekonomian Indonesia jelas lebih besar daripada Singapura. Jadi perlu diingat bahwa kita hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak pernah sendiri di republik ini. Nah teman-teman, di kejauhan sebelah kanan itu adalah gedung milik Politeknik Negeri Batam. Sedangkan sebelah kiri itu namanya Meisterdat. Itu dalam bahasa Jerman ya, namanya Meisterdat atau yang dikenal juga dengan Paulus Habibie. Nah jadi 4 menara itu adalah sebuah pengembangan real estate di kota Batam. Kawasan pengembangan ini terdiri dari 11 menara, tapi baru jadi 4 ya. Terbagi atas 8 menara hunian, sebuah gedung hotel dan perkantoran, sebuah gedung universitas, dan sebuah rumah sakit dengan sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di bawahnya. Serta pertokoan dan ruang publik hijau yang terencana sebagai kota vertikal terintegrasi. Oke. Jadi yang saya baca di Wikipedia, Pollux Properties itu adalah pengembangnya, memiliki 51% saham teman-teman. Sedangkan keluarga Pak B.J. Habibie atau keluarga Habibie mempertahankan 49% dari saham kepemilikannya. Jadi 50-50 ya. Nah jadi teman-teman, Pollux bertanggung jawab atas pembangunan proyek, sementara keluarga Habibie bertindak sebagai penyedia lahan. Nah, oleh karena itu perusahaan pengembangan proyek ini disebut dengan nama Pollux Habibie International sebagai bentuk kerjasama dengan mereka. Nah, peletakan batu pertama proyek ini 27 Agustus tahun 2016. Nah, dan diperkirakan selesai akhir 2024. Nah, 2 tahun lagi ya. Lama juga ya, 8 tahun. Nah semoga sukses lah ya pembangunannya dan selesai sampai akhir, sehingga dapat menambah nilai ekonomi kota Batam dan tentunya menambah keindahan kota Batam yang kita cintai ini. Oke teman-teman, tujuan saya pada video kali ini adalah imigrasi ya, karena saya ingin membuat paspor. Kita agak memutar sedikit sehingga kita melewati mall terbaru yang ada di Batam, namanya One Batam Mall. Nah mall ini sangat besar teman-teman, tapi terus terang saya belum pernah masuk ke dalam mall ini. Nah tujuan saya jalan agak memutar karena saya ingin mencari sarapan teman-teman. Nah ini ada simpang 4 ya. Ini adalah kawasan ikan daun kalau saya bilang ya, karena di sebelah kanan itu ada lapangan futsal ikan daun. Nah kita terus mencari sarapan, tapi kelihatannya agak sulit mencari orang yang berjualan di pinggir jalan ya.
karena memang ini pusat kota, jadi agak jauh dari permukiman. Oke, dari kejauhan itu ada Masjid Raya Batam teman-teman, tapi kita belok kiri ya. Nah, ini jalan yang baru dibangun teman-teman. Lihat trotoarnya cukup indah ya, cukup nyaman untuk digunakan oleh pejalan kaki. Nah, ini kita dapat ya tempat sarapan. Oke, tidak berlama-lama. Setelah sarapan kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita terus lurus. Yang di depan kita itu adalah yang sebelah kiri ya, itu ada gedung BP Batam atau Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam. Nah, kita sampai di Bundaran Batam Center ya. Nah, di depan itu ada 2 gedung, adalah Haris Hotel. Yang gedung tertinggi itu baru dibangun teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang 5-6 tahun pulang kampung ya, tidak pernah ke Batam, akan kaget dengan perubahan kota Batam. Mulai dari perubahan jalannya, perubahan tata letak kotanya, dan juga perubahan sekarang lebih banyak gedung yang tinggi. Oke, kita masih melewati bundaran. Nah, sebelah kiri saya itu adalah Dataran Engku Putri. Nah, Dataran Engku Putri merupakan taman kota yang letaknya bersebelahan dengan kantor wali kota Batam. Jika teman-teman ingin bersantai pada sore hari, pada pagi hari, atau sekedar ingin berolahraga duduk-duduk, silakan datang ke Dataran Engku Putri ini. Biasanya kalau hari libur, khususnya hari Minggu dan hari Sabtu, Dataran Engku Putri ini akan banyak dikunjungi oleh warga Batam untuk berolahraga ya. Karena saat video ini diambil bertepatan dengan hari Jumat, makanya agak sepi. Biasanya kalau hari libur, trotoar ini banyak yang parkir teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai di Jalan Engku Putri ya. Jalannya agak lebar tapi digunakan untuk 2 arah lalu lintas ya. Nah, ini adalah gerbang utama Dataran Engku Putri. Yang di depan sebelah kiri itu adalah gedung wali kota Batam. Di depannya itu ada DPRD Kota Batam teman-teman, tapi tidak kesud. Oke, kita sampai ya teman-teman di imigrasi. Kebetulan imigrasi terletak di sebelah kantor wali kota Batam. Sekian video kali ini, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.